Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dan di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita sama-sama bermajlis setelah kita libur sekian bulan, dan alhamdulillah malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk sama-sama akan membaca dan mengambil faidah dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan masalah akidah dan manhaj. Malam ini kita akan membaca risalah yang singkat yang kita beri judul dengan hadhihi aqidatuna. Inilah akidah kita, dan inilah yang kita yakini, dan inilah yang kita harapkan kita terus bisa istiqamah dan kita diwafatkan di atas akidah ini. Akidah ini merupakan ringkasan dan catatan faidah dari risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini kita langsung membaca di muqaddimah pada halaman kedua. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Kita memulai risalah ini dengan basmalah dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'du. Dan ini biasa kalimat yang dipakai untuk berpindah setelah muqaddimah, setelah pendahuluan akan berpindah masuk pada pembahasan atau pada hal-hal yang akan disebutkan setelahnya. Fahadzal mukhtasarul mufidu an as'ilatin wa ajwibatin fil aqidati wal manhaj. Ini merupakan ringkasan yang mudah-mudahan bermanfaat tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya fil aqidati wal manhaj, dalam permasalahan akidah dan manhaj. Akidah, pembahasan yang sangat penting dan wajib bagi setiap mukmin untuk mempelajarinya. Wal manhaj, dan permasalahan manhaj, dan ini lebih luas karena manhaj lebih luas dari akidah. Ada manhaj ahli sunnah fil aqidah, ada manhaj ahli sunnah fil ibadah, ada manhaj ahli sunnah fi tazkiyatin nufus, ada manhaj ahli sunnah fil muamalah, ya, sehingga manhaj lebih luas cakupannya. Jama'tu bi ikhtisarin min risalatin mubarakatin. Aku kumpulkan pertanyaan dan jawaban-jawaban ini dengan ringkas. Min risalatin mubarakah, dari risalah yang mubarakah, bi'unwan, yaitu buku atau risalah yang berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Risalah ringkas yang berjudul Min Usuli
aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kenapa disebutkan min usuli? Karena ini risalah yang ringkas, tidak mencakup seluruhnya, tidak secara tafsil perinci, tapi secara global. Risalah min usul aqidati ahli sunnah lisamahati al-allamati Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa baraka fi umri. Risalah yang berjudul min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah adalah karya fadilati Syekh al-allamah yang mulia Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa baraka fi umri. Maka dari risalah itu kita buat soal dan jawab, karena memang risalah ini sudah kita ajarkan di beberapa majelis ilmu, kemudian kita buat juga pertanyaan untuk para peserta di beberapa majelis, yang akhirnya kita buat jadi soal wal jawab, sehingga lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk dihafal. Walladhi yajidu fihi al-muslimu mujmal usulil aqidati wa manhaji ahli sunnati wal jamaah. Sehingga pada risalah ini, kalau kita baca nanti, kita akan mendapatkan secara global prinsip akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Fasammaitu hadhihi risalah, maka aku beri nama risalah ini hadhihi aqidatuna, inilah akidah kita. Dan nama ini sering dipakai oleh para ulama kita, hadhihi aqidatuna. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau ada risalah yang diberi judul hadhihi aqidatuna, risalah yang sangat mubarakah. Guru kami Syekh Abu Umair Majdi Ibn Arafat hafizahullah adalah murid Syekh Muqbil, juga beliau tulis matan khusus dengan judul hadhihi aqidatuna, kemudian beliau syarah, dan kemudian syarah itu dicetak. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, beliau juga ada risalah yang berjudul hadhihi aqidatuna. Jadi ini keyakinan kita dan ini manhaj kita. Kalau ada orang yang menuduh dan menfitnah kita, silakan baca. Ini akidah kita dan ini manhaj kita. Silakan Anda cari, kalau ada kesalahan di sana dan bawakan hujjah dan dalil, kita siap rujuk dan kita siap kembali kepada al-haq. Tapi ketika tidak ada, maka datangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau ada orang yang menfitnah kita, orang menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, datangkan kepada kami, mana bukti kalian? Ya. Nah, ini akidah yang kita yakini. Hadhihi aqidatuna. Al-arba'una an su'alin wa jawab fil aqidati wal manhaj. Ini risalah yang memuat 40 soal dan jawab berkenaan dengan akidah wal manhaj. Innal wajiba ala kulli muslimin, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim, an ya'taqida i'tiqada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini dengan keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk berakidah dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqada salafi hadhil ummah, dan berakidah dengan akidah yang dibawa oleh salaful ummah, yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh para tabi'in, yang dibawa oleh para tabi'ut tabi'in, yang sampai kepada immal arba'ah, sampai kepada ulama-ulama kita yang thiqat. Ini wajib kita berakidah sebagaimana akidah mereka. Wa an yu'mina bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi, wajib kita imani, wajib kita benarkan. Duna syakkin wala taraddudin, tanpa kita ragu, tanpa kita ada keraguan sedikit pun. Apa saja yang datangnya sahih dari Nabi, maka wajib kita yakini, wajib kita imani. Wa an yantahija manhajan nubuwah, dan wajib bagi setiap muslim
untuk bermanhaj dengan manhaj nubuwah, berjalan mengikuti manhaj nubuwah fil i'tiqad, di dalam berakidah, wal amal, dalam beribadah dan amal saleh, wad da'wah, di dalam dakwah. Maka mengikuti manhaj nubuwah bukan hanya dalam bab akidah, tapi juga di dalam bab amal ibadah, dalam bab dakwah. Bagaimana manhaj nubuwah di dalam berdakwah? Dimulai dengan tauhid, prioritas utama tauhid, dan diperbanyak porsi tauhid, karena ini menjadi asas dan landasan utama untuk agama dan ibadah kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kami mengikuti manhajnya para nubuwah, kami mengikuti manhaj salaf dalam akidah, tapi dalam dakwah kami memilih manhaj harokiyah, ini bertentangan, tidak akan bisa bersatu. Ya, tidak akan bisa bersatu. Bagaimana manhaj nubuwah? Apakah kemudian manhaj yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat tidak sempurna, tidak mencakup masalah dakwah, sehingga kita butuh kepada manhaj-manhaj yang menyimpang? Maka wa an yantahija manhajan nubuwati fil i'tiqad wal amal wad da'wah wa la yaltafitu ila manahijin munharifah bid'iyatin min firaqin dhallah. Dan kita tidak menoleh sedikit pun kepada manhaj-manhaj yang menyimpang, manahijun munharifah. Kita tidak menoleh sedikit pun ke manhaj-manhaj yang menyimpang, manhaj bid'iyah, manhaj yang dibawa oleh firaq dhallah, kelompok-kelompok yang sesat. Apa yang kita yakini dari manhaj salaf ini dalam akidah, maka kita wajib meyakini dan mengikuti di dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah dakwah. Cukupkan, ya, cukupkan. Kalau ada mereka, oh akidah Anda mengikuti manhaj salaf, tapi akhlak Anda mengikuti manhaj sebelah, ya. Kemudian dakwah kami mengikuti manhaj sebelah lagi. Kemudian dikumpulkan pada dirinya berbagai manhaj, ya. Ini secara tidak langsung dia tidak percaya akan sempurnanya manhaj salaf, bahwa manhaj salaf ini manhaj yang maksum, manhaj yang sempurna. Maka cukupkan dengan apa yang dibawa oleh salafus saleh. Wallaha as'alu an yuwaffiqani wal muslimina lil ilmi nafi' wal amali salih. Dan hanya kepada Allah aku memohon agar Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kaum muslimin semuanya, lil ilmi nafi', agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, diberikan taufik untuk mengamalkan amal saleh, wa an yaj'ala lil mukhtasar al qabula, dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan mukhtasar risalah yang singkat ini makbul di tengah-tengah umat, kama ja'alahu lil asli, sebagaimana Allah menjadikan risalah asli min usuli aqidah ahli sunnah makbul di tengah-tengah umat ini. Innahu ala ma yasha'u qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini muqaddimah yang kita tulis sebagai pengantar risalah yang singkat ini. Maka risalah ini asalnya adalah dari risalah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan yang kemudian kita buat menjadi soal wal jawab, dan ini untuk memudahkan bagi kita agar kita risalah sangat mudah, akan tapi kita ingin lebih memudahkan lagi dan meringkas lagi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Seperti kitab tauhid mereka jadikan soal wal jawab, akidah wasitiyah mereka jadikan soal wal jawab, akidah tahawiyah mereka jadikan soal wal jawab. Dan ini untuk takrib dan untuk tashil, memudahkan bagi para penuntut ilmu. Taib, kita masuk pada halaman selanjutnya. Pada soal yang pertama, halil muslimuna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah? Soal yang pertama, apakah kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka umat yang satu? yakni mereka umat itu bersatu pada zaman Nabi?
Al-jawab, jawabannya, kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat yang satu. Mereka bersatu di bawah manhaj Nabi. Mereka bersatu di dalam berpegang teguh kepada agama Allah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini, sesungguhnya umat ini, umat Nabi, mereka yang pada masa itu adalah ummah wahidah, benar-benar mereka bersatu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan akulah Rabb kalian, maka beribadalah hanya kepadaku. Maka umat Nabi SAW diwajibkan untuk bersatu, dan telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW di zaman Nabi. Mereka bersatu, mereka tidak berpecah. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriqal muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u wa lam yanjahu. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun, berapa besar usaha yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan orang-orang munafik, tafriqal muslimin, usaha yang besar yang mereka lakukan untuk memecah belah kaum muslimin pada zaman itu. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi, Yahudi, munafik, orang-orang musyrik berusaha untuk memecah belah persatuan sahabat di zaman Nabi. Jadi jangan heran kalau sekarang Yahudi, munafik, orang-orang kufar berusaha memecah belah persatuan kaum muslimin, terutama memecah belah persatuan ahli sunnah. Karena sudah ada pendahulunya, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yastati'u wa lam yanjahu, tapi sayang, mereka tidak pernah berhasil. Lam yanjahu wa lam yastati'u, tidak bisa dan tidak pernah berhasil. Lianna Allah kashafahum wa faddahahum, karena Allah membongkar tipu daya mereka. Allah membuka usaha mereka untuk memecah belah itu. Dikabarkan kepada Nabi SAW, dibuka tipu daya mereka oleh Allah, disingkap usaha mereka itu. Wan Nabi SAW wa'adha as-sahabata, dan Nabi SAW terus memberikan nasihat kepada para sahabat. Wa dzakkarahum bi ni'matil Islam, Nabi memberikan mau'izah, nasihat, ujangan kepada para sahabat dan mengingatkan mereka akan nikmat Islam, wal ukhuwah ba'dal furqah, dan nikmat persaudaraan yang sebelumnya mereka berpecah belah. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka berpecah belah. Setiap kabilah dengan kabilah yang lain, suku dengan suku yang lain. Mereka saling membanggakan, mereka saling berperang, mereka saling berpecah. Datang Islam dibawa oleh Nabi SAW, mereka masuk Islam, mereka bersatu. Tidak kenal lagi yang namanya saling membanggakan kesukuan, tidak kenal lagi saling membanggakan negeri mereka dan sebagainya. Tidak, yang mereka banggakan Islam, yang mereka banggakan sunnah. Itu yang jadi kebanggaan mereka. Maka Nabi mengingatkan itu. Diingatkan, dahulu kalian berpecah, dahulu kalian tidak bersaudara. Datang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, awas satukan kalian. Fabaqiyal muslimuna ummatan wahidah. Maka kaum muslimin pada zaman Nabi, mereka terus berada di satu kesatuan. Persatuan mereka di atas agama Allah, persatuan mereka di atas sunnah Nabi SAW, dan gagal mereka untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, ini awal pada masa sahabat mereka bersatu, dan mereka disatukan di atas akidah, disatukan di atas agama dan sunnah, bukan disatukan di atas golongan-golongan tersebut, tidak. Makanya ketika ada sebagian sahabat mereka mengatakan, wahai para muhajirin, yang ansar mengatakan wahai al-ansar. Wah, ini alamat ini. Mereka akan membanggakan satu dengan yang lainnya. Padahal nama muhajirin dan nama
Al-Ansar adalah nama yang syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Nabi ingatkan jangan, karena dikhawatirkan akan terjadi apa? Perpecahan di tengah sahabat. Kemudian soal yang kedua, mata awwalut tafarruqi fi hadhil ummah? Kapan pertama kali terjadi perpecahan di tengah umat ini? Wa kaifa ishtaddal khilaf wat tafarruq? Dan bagaimana perpecahan itu menjadi sengit? Perpecahan itu, perselisihan itu menjadi besar. Bagaimana? Jadi kapan mula terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini? Yang tadi kita tahu bahwa para sahabat mereka bersatu. Jawabannya, tafarraqatil ummatu fi awakhir asri sahabah. Terjadinya pertama kali perpecahan itu adalah di akhir-akhir masa sahabat. Jadi sudah di akhir masa sahabat. Walakin hadhihi tafarruq lam yu'athir kathiran fi kiyanil ummati tila asril qurunil mufaddalah allati athna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada bibit perpecahan di akhir masa sahabat itu, lam yu'athir kathiran, tidak mempengaruhi akan apa? Akan kesatuan dan persatuan umat. Jadi adanya perselisihan, adanya bibit perpecahan di akhir masa sahabat itu tidaklah berpengaruh dengan pengaruh yang besar terhadap kekuatan dan persatuan umat. Tilata asril qurunil mufaddalah, selama sepanjang qurunil mufaddalah, masa-masa kegemilangan, masa-masa keemasan pada masa sahabat itu. Allati athna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini berada di masa terbaik yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan perpecahan itu menjadikan mereka bergolong-golong, berkelompok-kelompok, tidak. Ya, karena ini tidak berpengaruh kepada persatuan para sahabat, perpecahan atau munculnya bibit-bibit perpecahan itu. Kenapa? Karena mereka berada di zaman di mana zaman itu zaman yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih mereka para sahabat Nabi. Liqaulihi au biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam pujian Nabi, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairukum qarni. Ini pujian untuk para sahabat. Manusia terbaik, generasi terbaik, sebaik-baik kalian adalah mereka yang hidup di zamanku, yang hidup di zaman Nabi, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelah para sahabat, para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ini generasi terbaik yang disebut sebagai al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi terbaik. Wa ba'da inqidha'i asril qurunil mufaddalah, tapi setelah selesainya zaman yang mulia ini, zaman kegemilangan ini, ikhtalatal muslimuna bighairihim, ada perubahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin mereka bercampur, ikhtalata, mereka mulai bercampur, bighairihim, dengan orang-orang selain kaum muslimin, min ashabid diyanatil mukhalifah, dari agama-agama di luar Islam mulai bercampur mereka. Terlebih dengan apa? Luasnya kekuasaan kaum muslimin, melebarnya negeri-negeri kaum muslimin. Maka sebagian kaum muslimin mulai bercampur dengan orang-orang di luar Islam. Wa urribat ulumu ahlil milalil kafirah. Yang kedua, mulailah kitab-kitab karya orang-orang kafir diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Wa urribat ulumu ahli al-milalil kafirah. Kitab-kitab karya orang-orang kafir
diterjemahkan dalam bahasa Arab. Wattakhadha mulukul islami ba'dal bitanati min ahlil kufri wad dhalal. Yang ketiga sebabnya, muluk, para raja penguasa saat itu, mereka mengambil ya orang-orang kafir sebagai bitonah. Apa bitonah kalau sekarang dikatakan? Ya, sebagai orang-orang terdekatnya. Ya. Qala min ahlil kufri wad dhalal, padahal mereka orang kafir, orang sesat, diambil untuk membantu di kerajaan, untuk membantu sebagai penasihat, untuk membantu sebagai orang-orang terdekatnya. Bitonah. Fasara minhum, sebagian orang kafir dan orang sesat tadi diangkat menjadi apa? Al-wuzara, menteri. Wal mustasyarun, menjadi penasehat. Fashtaddal khilafu, maka perselisihan semakin kuat. Kenapa? Karena muncul dari orang-orang di luar Islam yang mereka apa? Menjadi bitonah para raja tadi. Wa ta'addadatil firaqu wan nihalu, maka muncullah berbagai kelompok-kelompok, firqah-firqah. Ya. Wa najamatil madzahibul batilah, dan mazhab-mazhab yang batil mulai bersinar nampak. Punya taring mereka. Kenapa? Karena merasa ada siapa? Backingan di penguasa tadi. Wala yazalu dzalika mustamirran ila waqtina hadza wa ila ma sya'allah, dan teruslah perpecahan itu terus terjadi sampai hari ini dan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi awal mula perpecahan di tengah kaum muslimin adalah setelah selesainya masa kegemilangan, masa keemasan. Kemudian mereka apa? Sebab yang pertama tadi? Sebab yang pertama tadi apa? Apa? Bercampur dengan orang-orang kafir. Ingat, pengaruh yang luar biasa. Bercampur dengan orang-orang kafir, lambat laun mereka akan mengadopsi adat, pemikiran, ya, pemikiran mereka di bawah. Nah, ini sama. Kalau bermajlis dengan ahli bidah, lambat laun akan terpengaruh. Sedikit. Sudah, itu jelas. Yang kedua sebabnya tadi perpecahan apa? Kitab-kitab orang kafir diterjemahkan, kitab-kitab filsafat, ya, diterjemahkan dalam bahasa Arab, akhirnya dibaca oleh kaum muslimin, terpengaruh dengan filsafat Yunani dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang tidak? Para penguasa mengambil pembantu-pembantu atau penasihat-penasihat, bahkan diangkat menjadi wuzara, menteri. Sehingga ini yang membisiki penguasa-penguasa muslim atau tokoh-tokoh sesat tadi, ya, ahlud dhalal, diangkat menjadi penasihat, menjadi bitonahnya. Nah, ini yang membisiki para penguasa kaum muslimin. Akhirnya muncullah berbagai firqah sesat. Ya, dan mereka punya taring karena mereka punya siapa tadi? Backingan tadi. Akhirnya sampai hari ini dan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal mula perpecahan, terjadinya perpecahan di tengah umat Islam. Kemudian yang ketiga, ma mauqifuna tujahat tafarruqi wal ikhtilafi fil ummah. Setelah kita tahu perpecahan ini memang sunnatullah, ya, pasti terjadi, memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi Allah tidak meridhai umat Islam ini berpecah, karena Allah perintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jadikan ini sebagai landasan untuk persatuan. Dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Tetapi terjadi perpecahan, terjadi karena sudah dikabarkan oleh Nabi. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayarah tilafan katsira. Kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dan dikabarkan oleh Nabi, wasataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah.
dikhabarkan oleh Nabi. Tapi sikap kita apa? Sikap kita untuk bersatu. Nah ini apa sikap kita? Setelah kita mengetahui perpecahan di tengah umat ini sampai hari ini dan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Jawabannya wajibuna at-tamassuku bi amrillah wa huwa al-istima'. Kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah bersatu, berpegang teguh dengan apa? Perintah Allah. Wa huwa al-istima', persatuan, bersatu. Cukup perpecahan yang terjadi kita jadikan sebagai pelajaran. Bukan kita malah ikut berpecah. Yang ahli sunnah menjadi ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaat. Bedakan. Ahli sunnah wal jamaah, satu jamaah. Beda dengan ahlul bid'ah wal jamaat. Itu kalau ahlul bid'ah. Nah, kewajiban kita bersatu. Al-istima'. Amalan biqaulihi ta'ala. Sebagaimana perintah Allah, kita mengamalkan perintah Allah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah, berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelas. Yahudi wan Nasara datang perintah untuk bersatu dalam kitab mereka. Sudah datang perintah bersatu, larangan untuk berpecah belah, mereka berpecah belah. Umat Islam diingatkan oleh Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kita mengikuti kaum Yahudi wan Nasara. Setelah datang peringatan, perintah untuk bersatu, diingatkan oleh Allah. Wa qawlihi, dan juga mengamalkan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perintah, dan bersatulah kalian, berpegang teguh dengan tali Allah, wa la tafarraqu. Kemudian kita dilarang untuk berpecah. Tujuan kita sama, akidah kita sama, manhaj kita sama. Manhaj kita sama. Berbeda dalam beberapa pendapat ijtihadiyah sunnatullah. Tapi perpecahan dalam satu akidah dan manhaj ini tercela. Tercela. Beda. Kita berbeda dengan ahli bidah, kita berbeda dengan mereka. Ya, berbeda pendapat dan berbeda apa? Manhaj. Tapi yang kita satu akidah dan manhaj, persatuan. Karena kita ahlul jamaah. Wa qad syara'a Allah subhanahu al-istima'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada umat ini al-istima' untuk bersatu. Fi ada'il ibadati, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Contohnya fi shalah. Ibadah salat kita diperintahkan untuk apa? Bersatu berjamaah. Wasiyam, ibadah puasa kita diperintahkan berjamaah, bersatu kaum muslimin. Wal haji, ibadah haji tidak boleh yang satu haji kemana? Ke Iran, kemudian yang lain pergi ke Arafah, tidak boleh. Bersatu sana hajinya dan berjamaah, waktunya sama, tempatnya sama, caranya sama. Waktunya di bulan haji, tanggal 8 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Tempatnya sama, di Baitillahil Haram, Mina, Arafah, Muzdalifah. Caranya sama, khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambil dari aku contoh ibadah haji. Tapi kalau ada hajinya pergi ke Iran, yang satu hajinya pergi kemana lagi? Ke Eropa. Ini haji apa? Ya, bukan haji yang disyariatkan tadi. Qala wa talabil ilmi, bahkan dalam belajar. Bahkan dalam belajar Allah perintahkan kita bersatu. Sebagaimana jihad Allah perintahkan bersatu. Sebagian pergi berjihad, sebagian kemana? Belajar. Bahkan belajar.
Ya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yahutsu ala istima'il muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan, senantiasa mendorong umat ini agar mereka bersatu. Ala istima'il muslimin. Nabi terus mendorong untuk persatuan kaum muslimin. Wa yanhahum 'anit tafarruqi wal ikhtilaf. Dan Nabi melarang untuk berpecah, untuk berselisih. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Nah, ini kabar yang disampaikan Nabi belum terjadi di masa Nabi, tapi terjadi setelah meninggal Nabi. Dan itu banyak hadis-hadis tentang kabar kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum, ya, yang sebelumnya belum pernah di zaman Nabi, Nabi kabarkan akan terjadi setelah meninggalnya Nabi. Di antaranya adalah perpecahan ini. Kata Nabi, fasayara ikhtilafan, bukan ikhtilafan satu, bal katsira. Ikhtilafnya banyak sekali, perpecahannya. Fa'alaikum bisunnati. Tapi Nabi memberikan jalan keluar. Kunci untuk persatuan, fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku. Karena persatuan di atas sunnah. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnah para sahabatku. Kalau ada yang mengatakan kami sama-sama berpegang kepada sunnah, tapi kenapa kami tidak bisa bersatu dalam satu manhaj? Iya, karena di sini poinnya, poin pentingnya adalah sunnal khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Satu kelompok bilang kami pegang sunnah, kalian pegang sunnah, yang sana pegang sunnah. Tapi kenapa kami tidak bisa disatukan? Tapi kami memiliki firqah sendiri dan berbeda. Karena satu titik, sunnah para sahabat tidak diamalkan. Dan ini yang menjadi keistimewaan dakwah salafiyah adalah ketika mereka berpegang kepada sunnah, mereka mengikuti pemahamannya para sahabat. Wa ala ra'sihim, dan yang paling utama Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, dan para sahabat yang lainnya. Kalau kaum muslimin sama-sama semua berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan yang poin ini sama-sama dikembalikan kepada pemahaman para sahabat, mereka akan bersatu. Mereka akan bersatu. Ya. Falistima'u, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, falistima'u ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka istima' yang sebenarnya, persatuan yang sebenarnya adalah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifahmis sahabatil kiram wal qurunil mufaddalah. Difahami Al-Quran dan sunnah tersebut dengan pemahamannya para sahabat yang mulia dan mereka yang hidup di masa kemuliaan tadi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang menjadikan umat itu bersatu. Walaysa listima'u 'alal bid'ah wal ahwa. Tetapi persatuan itu bukan dibangun di atas bid'ah dan hawa nafsu. Kalau ada yang mengatakan kami bersatu dan kami saling menghormati, silakan yang berakidah Syiah, silakan yang berakidah Mu'tazilah, silakan yang berakidah Asy'ariyah, silakan berakidah Khawarij, kami disatukan dalam satu golongan. Bohong. Mereka bersatu namanya, tapi hakikatnya mereka tafarruq. Di dalam persatuan mereka ada bara api yang saling membakar. Kata Allah dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, tapi hati mereka saling berperang. Lihat ikhwanul muslimin, jamaah ikhwanul muslimin, semua kelompok ada di dalam, semua firqah ada di dalam. Dari yang Syiah, dari yang berakidahkan Khawarij, berakidahkan Mu'tazilah, Murji'ah, Asy'ariyah, Sufiyah, Kuburiyah, ada di dalam tubuh ikhwan muslimin. Bahkan dari kaum Nasara ada di sana. Jadi jangan heran kalau ada murasyah calegnya dari ikhwan muslimin, loh kok Nasara? Katanya partai Islam.
Karena mereka bersatu. Dalam semua tadi kelompok dan manhaj disatukan. Tetapi apa? Wa qulubuhum syatta. Sebenarnya mereka saling berpecah dan berperang. Karena punya kepentingan masing-masing. Ya. Sehingga kaidah yang mereka bawa apa? Kami menghormati. Kalau ada perselisihan di antara kami, silakan. Ya, yang mau mencaci maki sahabat, kami tidak mau mengkritik karena kami bersatu dalam satu jamaah. Silakan yang tidak mau sholat tapi dia punya keyakinan sholat itu wajib. Silakan yang mengatakan hijab tidak wajib. Yang penting kami disatukan dalam satu golongan. Ini yang terjadi pada jamaah ikhwan muslimin. Ya, persatuan mereka di atas bid'ah dan hawa nafsu. Ya. Ini kewajiban kita ketika kita melihat perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat. Kembali kepada perintah Allah al-istima' bersatu. Dan istima' yang sebenarnya adalah istima' di atas Al-Quran dan Sunnah, dan itu semuanya bisa dilakukan dengan cara kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, manhum ahlus sunnati wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Semua kelompok mengaku kami ahli sunnah. Yang sana katakan kami ahli sunnah yang sebenarnya. Yang sana katakan kami ahli sunnah mi'ah bil mi'ah, 100% murni. Yang sana katakan kami ahli sunnah, naam, yang paling sunnah, yang lain KW. Nah, siapa sebenarnya ahli sunnah? Karena kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqirru lahum bidzak. Kata orang Arab, semua mengaku ada hubungan dengan si Laila, cinta si Laila, tapi si Laila enggak cinta sama mereka. Semua mengaku kami ahli sunnah, tapi ternyata amaliyah mereka, akidah mereka, manhaj mereka jauh dari ahli sunnah. Nah, semua bisa mengaku. Maka siapa ahli sunnah yang sebenarnya? Jawabannya, humul firqatun najiyah. Ahlu sunnah yang sebenarnya mereka adalah yang disebut dengan firqah najiyah, golongan yang selamat. Al-mutamassikatu bil islamis sahih, adalah golongan yang berpegang teguh kepada Islam yang murni, Islam yang sahih. Tasiru alaihi wa tad'u ilaihi, golongan yang berpegang kepada Islam yang sahih, mereka berjalan di atas Islam yang sahih dan mereka berdakwah kepada Islam yang sahih. Bukan Islam yang ada tambahan-tambahan, bukan Islam yang mereka dakwahkan dengan hadis-hadis yang palsu, bukan Islam yang penuh dengan dongeng-dongeng palsu, bukan. Tapi ahlus sunnah mereka yang berpegang teguh kepada Islam yang sahih. Islam yang sahih, mereka berdakwah kepada Islam, bukan berdakwah kepada hizbiyah, kepada kelompok mereka, bukan berdakwah kepada jamaah dan berdakwah kepada organisasinya, tidak. Tapi berdakwah kepada Islam, berjalan di atas Islam. Yang didakwahkan Al-Quran, yang didakwahkan Sunnah, yang didakwahkan adalah Islam. Bukan yang didakwahkan adalah partainya, golongannya, bukan. Ini Islam yang sahih. Qala inna hadhihi at-ta'ifah al-mubarakah tumathil ma kana alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal amal wal i'tiqad. Inna hadhihi ta'ifatul mubarakah, sesungguhnya golongan yang mubarakah ini, kelompok yang mubarakah ini, tumathilu ma kana alaihi sahabat radhiyallahu anhum. Golongan yang mubarakah ini telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Ma'ar Rasul, dicontohkan, dipraktekkan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil qawli, dalam ucapan mereka, wal amali, dalam amal ibadah mereka, wal i'tiqadi, di dalam akidah dan keyakinan mereka, telah dicontohkan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Inilah ahlu sunnah, inilah ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi.
Mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini, kata Nabi. Mereka orang-orang yang seperti aku, mengikuti sunnah, dan seperti sahabatku hari ini yang berpegang kepada sunnah. Mereka itulah firqatun najiyah. Mereka itulah ahlus sunnati wal jamaah. Maka ciri utama ahli sunnah al-mutamassikah. Mereka berpegang kuat kepada Islam, berpegang kuat kepada sunnah. Mereka akan marah ketika Islam dihina. Mereka akan marah ketika sunnah Nabi diinjak dan diperolok-olokkan, dijadikan bahan cemoohan. Kenapa? Kebencian mereka karena Allah, marah mereka karena Allah, cinta mereka karena Allah. Sebagian kelompok marah, benci kalau partainya dicela, kalau partainya dikritik, kalau golongannya dikritik. Tapi ketika Islam, ketika sunnah, bahkan ketika Nabi dicela oleh orang kafir atau orang munafik, tidak tergerak sedikit pun untuk membela agama Allah, tidak tergerak sedikit pun untuk membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ada ciri kemunafikan pada hati mereka. Ahlus sunnah, mereka membela sunnah. Ahlus sunnah marah ketika sunnah dicaci, dihina. Nah, ini adanya pembelaan kepada sunnah, bukan pembelaan kepada hizbiyah. Ya, ini ciri ahli sunnah wal jamaah tadi. Kemudian yang kelima, halil firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah la tazala mawjudatun ilal an. Pertanyaannya, apakah firqah najiyah ahlus sunnah wal jamaah itu masih ada sampai hari ini atau hanya sekedar cerita? Itu loh zaman sahabat. Apa masih ada sampai hari ini mereka ini? Atau sudah selesai, kita tinggal membaca kisah dan ceritanya saja? Al-jawab, jawabannya na'am, masih tetap ada. La tazal walan tazal, tetap ada dan akan terus ada ahli sunnah al-firqah najiyah bihamdillah. Akan terus ada firqah ini, akan terus ada ahli sunnah al-firqatun najiyah ini, misdaqan lima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi. Kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Min baqa'i hadhil firqah, bahwa firqah ini akan tetap ada, akan terus ada. Wastimrariha wasumudiha, firqah ini akan terus ada, terus berkelanjutan ada. Wadzalika fadlu min Allah subhanahu min ajli baqa'i hadzal din wa iqamatil hujjati 'alal mu'anidin. Firqah an-najiyah ahlus sunnah akan terus ada, dan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Firqah ini akan terus ada untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang yang menentang Islam dan menentang sunnah. Akan terus ada ahli sunnah mendakwakan sunnah, menegakkan hujjah kepada umat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tegak di atas al-haq. Mereka akan tegak terus di atas al-haq. La yadhurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, yang mencela mereka. Sejarah membuktikan ahlu sunnah bukan hari ini saja, sejarah membuktikan 1000 tahun lebih ahlu sunnah dicaci, dicela, diancam. Bahkan tokoh-tokoh ahli sunnah mereka disiksa, tapi terus ada. Mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetap ada di tengah-tengah umat ini, kata Nabi. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka sedikit pun celaan, hinaan, cacian, cemoohan mereka. Nah, ini sunnatullah. Kalau kita sudah berpegang kepada sunnah, harus siap konsekuensinya. Kita akan dijauhi oleh orang-orang yang membenci sunnah, kita akan dicela oleh mereka, kita akan dihina, bahkan kita akan diancam oleh mereka, jiwa dan raga kita. Tapi ini konsekuensinya.
Nabi tidak akan membahayakan ahlus sunnah, tidak akan membahayakan mereka celaan dan cemoohan, tidak bikin kendor mereka, tapi malah menjadi kuat mereka untuk memegang sunnah. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang perintah Allah dan mereka tetap tegak di atas al-haq. Kata ulama, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah. Ai sampai hatta taqumas sa'ah. Dalam riwayat yang lain, sampai bangkit hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan datang perintah Allah, Allah hembuskan angin. Di akhir zaman, kemudian kaum mukminin mereka nanti akan meninggal. Tinggal sisa syirarul khalq, manusia-manusia bejat, manusia-manusia jahat yang ada nanti mereka di akhir zaman. Ini bagaimana ahli sunnah, bagaimana firqah najiyah, mereka akan terus tegak di atas al-haq. Betapa banyak mereka mendapatkan permusuhan, pertentangan, cemoohan, celaan, tapi tidak menjadikan mereka goyah, bahkan menjadikan mereka semakin yakin bahwa ini adalah manhaj yang hak, bahwa inilah dakwah yang hak. Sehingga para masyayikh kita, para ulama kita katakan, kalau dakwah kita tidak ada pertentangan, dakwah kita jalan langgeng begitu saja, tidak ada penghalang, tidak ada cemoohan, maka ini perlu ditanyakan. Benar apa tidak dakwah kita? Atau dakwah kita mengikuti apa? Pesan pasaran. Dakwah kita mengikuti apa kata mayoritas. Ini dipertanyakan. Karena memang sunnatullah, dakwah ini akan ditendang. Sebagaimana dakwah Nabi SAW. Kemudian yang keenam, hal li ahli sunnati wal jamaah asma'un ukhra? Apakah ahlu sunnati wal jamaah memiliki nama lain selain nama ahlus sunnah wal jamaah? Al-jawab, na'am, li ahli sunnati asma'un. Ya, ahlus sunnah memiliki nama-nama selain dari ahli sunnah. Jadi ada nama lain. Ya, ada nama lain. Wahia, dan di antara nama-nama itu adalah, awalan, yang pertama, al-firqatun najiyah. Nama lain dari ahli sunnah adalah firqah najiyah, golongan yang selamat. Mereka selamat dari ancaman api neraka. An-najiyatu minan nar, selamat dari ancaman api neraka. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Berarti yang selamat satu. Yang selamat satu. Kemudian Nabi mengatakan humul jamaah, mereka itulah al-jamaah. Dalam riwayat lain ditafsirkan, apa yang dimaksud al-jamaah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, mereka yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Inilah al-firqatun najiyah, selamat dari ancaman api neraka. Nama yang kedua, nama lain dari ahli sunnah, at-taifatul mansurah, golongan yang akan mendapatkan kemenangan, golongan yang akan dimenangkan oleh Allah, dimenangkan dengan hujjah wal bayan wal burhan. Kita akan dimenangkan oleh Allah di atas orang-orang kufar dan ahli bidah dengan hujjah dan dalil. Atau kita dimenangkan oleh Allah dengan apa? Kemenangan yang zahir, kemenangan melawan orang-orang kufar secara kekuatan fisik, kekuatan apa? Kekuatan para ahli sunnah. Kalau seandainya kita minoritas, jumlah kita sedikit dibanding ahli bidah dan ahli inhiraf, kita tetap dimenangkan oleh Allah dengan hujjah wal ilm wal bayan. Dan ini terbukti. Ahlu sunnah selalu mereka dimenangkan oleh Allah dengan hujjah. Tapi ahlul bidah, mereka lemah hujjahnya. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, mereka para ulama mengatakan, siapa yang bersenjatakan dengan senjata Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan bisa dikalahkan. Karena ini senjata utama ahli sunnah. Dan lihat, ahlul bidah tidak bisa membantah dengan hujah-hujah ahli sunnah. Mereka lemah, tapi mereka menggunakan cara lain, cara kekuatan, kekerasan, cara massa. Dan ini sunnatullah, bukan hanya hari ini, dari sejarah-sejarah membuktikan demikian. Tetapi kita dimenangkan oleh Allah dengan hujjah wal burhan. Kemudian
Ini yang kedua tadi adalah hadisnya apa? Hadis yang kita bacakan tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada golongan di tengah umat ini yang mereka tegak di atas al-haq dan mereka dimenangkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, nama lain dari ahli sunnah, ahlul hadis wal athar. Ahlu sunnah disebut dan dinamai juga dengan ahlul hadis wal athar, karena hadis adalah sunnah, karena athar adalah bermakna sunnah, maka dinisbahkan pengikut sunnah, pengikut hadis, pengikut athar. Ini nama lain daripada ahli sunnah. Kemudian yang keempat, nama lain dari ahli sunnah as-salaf atau salafiyun. Mereka disebut sebagai pengikut salaf, sehingga disebut dengan salafi, salafiyun, pengikut salafus saleh. Ingat, dari nama-nama ini tidak ada satupun dinisbatkan kepada seorang tokoh. Tidak ada satupun dinisbatkan kepada sebuah amalan tertentu. Tidak ada dinisbatkan kepada bid'ah, tapi dinisbatkan kepada sunnah, dinisbatkan kepada hadis, dinisbatkan kepada para sahabat, nisbah kepada generasi terbaik. Dan ini berbeda dengan firqah-firqah di luar ahli sunnah. Maka ta'assub, fanatisme yang ada pada ahli sunnah adalah fanatik kepada dalil, fanatik kepada hadis, fanatik kepada sunnah, bukan fanatik kepada tokoh, bukan fanatik kepada seorang alim, bukan fanatik kepada seorang ustadz, bukan pula kepada sebuah jamaah, tidak, tapi fanatiknya kepada sunnah, kepada agama. Kemudian yang ketujuh, ma'alamat ahli sunnati wal jamaah wa mizatuha. Apa itu ciri-ciri ahli sunnah dan keistimewaan mereka? Al-jawab, ciri-ciri ahli sunnah dan keistimewaan mereka, ahlus sunnati wal jamaah yatamayyazuna bimizatain azimatain. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka memiliki dua keistimewaan di antara keistimewaan ahli sunnah. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam risalah ini menyebutkan dua keistimewaan yang paling utama dari keistimewaan ahli sunnah. Al-mizatul ula, keistimewaan ahli sunnah yang pertama, tamassukuhum bisunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha. Ciri dan keistimewaan ahli sunnah yang pertama, ahlu sunnah berpegang teguh kepada sunnah. Jadi bukan hanya dia katakan kami ahli sunnah, tapi tidak berpegang kepada sunnah. Dia tidak mengaku sebagai ahlu sunnah dengan lisannya, tapi menentang dengan perbuatannya, tidak. Tapi mereka tamassukuhum, begitu kuat memegang sunnah Nabi SAW, hatta saru ahla, sampai mereka menjadi pengikut sunnah. Pengikut sunnah. Bikhilafi sairil firaq, berbeda dengan kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada. Fahiyya tatamassaku bi araiha, karena firqah-firqah di luar ahli sunnah mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Wa ahwaiha, dan mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Wa aqwali qadatiha, dan firqah-firqah di luar ahli sunnah mereka berpegang teguh kepada qadatiha, pendapat para tokoh-tokoh mereka. Ini yang membedakan. Ahli sunnah berpegang kepada sunnah Nabi. Apa saja yang menyelisih sunnah Nabi ditinggalkan, meskipun itu ucapan ustadznya sekalipun, berselisih dengan dalil dan hadis Nabi, tinggalkan. Ini ahlu sunnah. Tapi berbeda dengan ahlul bidah, firqah-firqah di luar sunnah. Mereka kuat dalam berpegang kepada pendapat tokohnya, kuat berpegang kepada hawa nafsunya dan pendapatnya. Bahkan ketika disodorkan dalil sunnah, mereka katakan, kami ikut kepada pendapat guru kami, kami ikut kepada pendapat pendahulu kami. Hadis yang dibawa, yang disodorkan kepada mereka dalil yang sahih, tapi mereka lebih kuat dalam memegang pendapat para qadah, tokoh-tokoh dan pemimpin mereka. Fahiya la tunsabu ila sunnah, maka firqah-firqah tersebut tidak dinisbatkan kepada sunnah. Wa innama tunsabu ila bid'ah, tapi firqah-firqah tersebut dinisbatkan kepada bid'ah-bid'ah mereka.
wa dhalalatiha, dan dinisbatkan kepada kesesatan-kesesatan mereka. Kal Qadariyah, firqah Qadariyah dinisbatkan kepada apa? Kepada kesesatan dan bid'ah mereka. Qadariyah mengingkari takdir, dan ini bid'ah kufriyah, mengingkari takdir Allah, tidak beriman kepada rukun iman yang keberapa? Yang keenam, takdir. Wal Murji'ah, begitu juga kelompok Murji'ah dinisbatkan kepada bid'ah dan kesesatan mereka. Irja'ul amal, mereka mengakhirkan amal, mereka mengeluarkan amal daripada iman, sehingga mereka bermalas-malasan untuk beramal saleh dengan beranggapan bahwa amal bukanlah apa? Daripada iman. Au ila a'immatihim, atau firqah-firqah itu dinisbatkan kepada imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka. Kal Jahmiyah, seperti firqah Jahmiyah dinisbatkan kepada pemimpin dan tokoh mereka Jahm ibn Safwan. Au ila af'alihim, atau firqah-firqah tersebut dinisbatkan kepada perbuatan mereka al-qabihah, perbuatan mereka yang buruk, karrafidhati wal khawariji, seperti kaum Syiah Rafidhah dan Khawarij. Ini membedakan ahli sunnah dengan firqah-firqah di luar ahli sunnah. Al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua dari keistimewaan ahli sunnah, annahum ahlul jamaah, mereka adalah ahlul jamaah. Ingat, ahlul jamaah berbeda dengan ahlul bidah, ahlul furqah. Ahlul furqah, mereka hobinya berpecah-pecah, hobinya mereka berselisih. Lihat kelompok takfiri dari golongan jihadi, ada ikhwan muslimin, mereka baiat kepada ikhwan muslimin. Ada pecahannya ikhwan muslimin, Hizbut Tahrir, mereka nyempal ikut baiat kepada Hizbut Tahrir. Muncul lagi ada Jama'atut Takfir wal Hijrah, kelompok takfir wal hijrah, mereka membaiat kelompok takfir wal hijrah. Datang lagi kelompok Jamaah Islamiyah, mereka membaiat kepada Amir Jamaah Islamiyah. Datang lagi Al-Qaeda, mereka membaiat kepada Al-Qaeda. Datang lagi setelah itu ada apa? ISIS, mereka membaiat kepada ISIS. Saling mengkafirkan di antara mereka, berpecah. Begitu juga firqah-firqah sebelum mereka. Ya. Tapi ahlu sunnah, ahlul jamaah, mereka bersatu, dan persatuan mereka di atas sunnah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlul bidah dari firqah-firqah tersebut, ahlu apa? Ahlul bidah wal furqah. Mereka bersatu di atas bid'ah dan mereka berpecah-pecah. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah, dan mereka ahlu al bidah wal jamaat atau furqah. Qala listima'ihim alal haq, ahlu sunnah, mereka ahlul jamaah karena mereka bersatu di atas al-haq. Wa adami tafarruqihim, dan mereka tidak berpecah. Kalau ada ahli sunnah yang hobinya berpecah, maka mereka ini ahlul furqah wal jamaat, bukan ahlul jamaah. Bikhilafil firaqil ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang lain. La yajtami'una alal haq, mereka tidak disatukan di atas al-haq. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum, tetapi mereka mengekor kepada hawa nafsu mereka. Fala haqqa yajma'uhum, mereka tidak disatukan di atas al-haq. Mereka disatukan di atas kepentingan. Ada kepentingan tersendiri. Ketika mereka di dalam kelompok tersebut tidak mendapatkan kepentingan mereka, mereka berpisah. Keluar lagi membuat yang baru. Lihat ahlul ta'azzub, lihat ahlul partai. Bahkan yang mengatasnamakan Hizbul Islami, partai-partai Islam. Mereka saling berpecah. Ketika tidak mendapatkan kemaslahatan di dalam partai tersebut, mereka membuat yang baru. Yang satu lagi tidak terima, mereka buat yang baru. Nah, dahulu 2011, setelah peperangan di Mesir, revolusi, kemudian diadakanlah pemilu.
Bermunculan berbagai partai. Bahkan partai-partai yang dulu terlarang, mereka terang-terangan membuka partai baru. Kemudian datanglah 3 partai yang mengaku mereka ahli sunnah. Di luar partai Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin punya partai sendiri. Hizbul Adalah wal Hurriyah. Partainya Ikhwanul Muslimin. Hizbul Adalah. Anda nggak nyebut yang ada di sini. Tapi Hizbul Adalah namanya sama. Ya, tidak jauh dari yang namanya adalah. Dan itu sunnatul Khawarij. Khawarij bilang apa? Ketika mencela Nabi, ya Muhammad i'dil fa innaka lan ta'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mencela penguasa, i'dil, berbuat adillah. Ada bibit Khawarij. Partai Ikhwan Muslimin Hizbul Adalah wal Hurriyah. Partai keadilan dan kebebasan. Bebas, tanpa batas mereka. Bahkan keluar dari akidah Islam sekalipun. Muncul 3 partai yang mengaku mereka ahli sunnah salafiyin. Kalau mereka benar membela Islam, membela keadilan, dan mengaku sebagai ahli sunnah, kenapa mereka tidak bersatu dalam satu partai? Kenapa mereka berpecah menjadi 3 partai? Ada kepentingan masing-masing. Yang satu bernama Hizbun Nur, menisbatkan salafi. Padahal yang benar adalah Hizbuz Zur Al-Khalafi. Ya. Yang kedua, mereka menamakan Hizbul Fadilah, Partai Al-Fadilah. Yang ketiga, mereka menyebut Hizbul Asolah, Partai Al-Asolah. Ada 3 partai dan mengaku ahli sunnah salafi. Padahal hakikatnya mereka itu adalah takfiri. Mereka ini kelompok-kelompok takfiri. Pakaiannya sama, jenggotnya sama, jidatnya sama, buku yang dibaca sama, tetapi pemahaman mereka takfiri jihadi. 3 partai. Ketika pemilu terjadi, ya, mereka saling berebut suara. Di situ ada sejarah melihat bagaimana banyak orang berjenggot turun dia ngantri. Mana ada orang salafi ngantri? Dan berebut. Kalau mereka benar di atas hak, kenapa nggak bersatu dari 3 dari menjadi 1? Ketika selesai, ya, 3 partai tadi yang menjadi besar hanya 1, Hizbun Nur. Yang akhirnya mereka bersatu berkoalisi dengan partai Hurriyah, Partai Al-Adal wal Hurriyah, partainya Ikhwan Muslimin. Dan di puncak mereka akhirnya menang. Berkuasa di parlemen. Presiden dari Ikhwan Muslimin. Mulailah bagi-bagi apa? Bagi-bagi bagian, bagi-bagi kursi. Tidak lama kemudian ada mereka yang tidak mendapatkan bagian dari partai tersebut, keluar buat partai baru lagi. Padahal partai itu baru seumur jagung, bahasa kita. Karena merasa dia tidak dapat bagian, keluar, pecah lagi. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Perpecahan terus perpecahan. Wa kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan kelompoknya masing-masing. Dan ini menjadi ibrah pelajaran. Apa yang mereka hasilkan? Subhanallah. Mereka merusak dakwah salafiyah. Karena mereka telah mana ke dunia tersebut, sehingga umat tidak percaya lagi kepada mereka dan tidak percaya kepada dakwah ini. Dan dakwah salafiyah saat itu dicoreng oleh mereka. Padahal selama ini dakwah salafiyah tidak pernah dikenal berebut kekuasaan. Tetapi hakikat mereka memang sebenarnya mereka adalah kelompok takfiri. Kelompok takfiri jihadi. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan kita tertipu dengan mereka-mereka yang membawa nama sunnah, membawa nama salaf, tapi mereka ternyata manhaj mereka takfiri atau jihadi atau ikhwani tadi. Ya, perhatikan itu. Cukup apa yang terjadi pada negara-negara yang ada atau pada kaum muslimin yang ada menjadi ibrah bagi kita di negeri ini. Ya. Baik. Kemudian fasummiya ahlus sunnati wal jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah litamassukihim bis sunnah wajtima'ihim 'alaiha. Mereka disebut sebagai ahli sunnah karena mereka berpegang kepada sunnah dan mereka bersatu di atas sunnah.
Ingat, selalu disebut mereka bersatu di atas sunnah. Bukan bersatu di atas apa? Golongan-golongan tertentu tadi. Bukan bersatu di atas organisasi, bukan. Di atas sunnah. Di atas sunnah. Kemudian yang ke-8. Mal ususul lati taqumu 'alaiha usul ahli sunnah. Apa pondasi yang menjadi landasan ahli sunnah? Pondasi yang dibangun di atasnya ahli sunnah menjadi landasan utama ahli sunnah. Inna ahla sunnah, jawabannya inna ahla sunnati wal jamaah yasiruna ala usulin thabitatin wa wadhihah. Sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas prinsip yang kokoh, prinsip yang jelas, prinsip yang terang, tidak ada yang tersembunyi. Fil i'tiqad, di dalam berakidah, wal amal, di dalam beramal dan ibadah, was suluk, di dalam berakhlak, dalam bermuamalah. Jelas, tidak ada yang tersembunyi. Beda kalau firqah-firqah yang ada, mereka ada yang dirahasiakan. Ada yang dirahasiakan, bahkan anggota dengan anggota yang lainnya belum tentu mereka tahu rahasia. Lihat contoh Jamaah Ikhwanul Muslimin. Mereka memiliki satu pasukan khusus, pasukan bawah tanah, yang disebut dengan tanzim sirri, pasukan bawah tanah, pasukan rahasia. Mereka pasukan yang luar biasa, tidak ada yang kenal. Hanya orang-orang tertentu yang tahu ini pasukan. Mereka punya senjata, mereka punya persiapan. Bahkan mungkin satu dengan yang lain tidak kenal, rahasia. Mereka akan keluar pada saatnya nanti. Dan terbukti, ada kesempatan, keluarlah pasukan ini dengan senjata. Jadi jangan heran kalau ada pasukan-pasukan bawah tanah. Tunggu kesempatan ada, atau ketika negara sedang kacau, mereka keluar. Dan itu ada, ya, dan itu ada, dan dirahasiakan. Tapi ahli sunnah tidak ada yang rahasia, karena ini agama Allah, disampaikan kepada umat, disampaikan di majlis, dan disampaikan kepada halayak ramai dengan lisan dan tertulis dengan tulisan. Qala wa hadhihi al-usul al-'azimah taqumu ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip-prinsip ahli sunnah ini, prinsip yang besar, yang agung ini, tegak di atas Al-Quran dan sunnah. Wa ma kana alaihi salafu hadhil ummah, dan tegak di atas madhab salaf minas sahabah, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Prinsip ahli sunnah tegak di atas Al-Quran dan sunnah, dan di atas madhab salaf, dan wadih, terang, tidak ada yang tersembunyi. Makanya kalau ada yang menuduh dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan keji, silahkan baca kitab-kitab ahli sunnah lengkap, mulai dari yang akidah, yang manhaj, yang fatwa, yang fikih, silahkan suruh baca, cari di sana, cari di sana tuduhan-tuduhan tadi. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, maka ini adalah tukang fitnah. Kalau mereka mendapatkan kalimat yang mujmal, oh ini ada ini. Kalaupun ada, itu kalimat mujmal. Mujmal kalimat yang global, tapi tafsirannya pada kalimat yang lain. Atau kalau tidak, mereka memotong dari buku dan kitab-kitab ahli sunnah, kemudian mereka katakan, loh, ini loh. Padahal apa? Mereka potong tadi. Yang harusnya sempurna, maknanya ada. Dan ini yang terjadi, banyak. Sehingga fitnah kepada dakwah ini. Dakwah salafiyah, dakwah wahabiyah, dakwah irhabiyah, terorisme, anti kepada kebangsaan, anti kepada pemerintah. A'udzubillah. Jelas manhaj kita, jelas akidah kita, baik yang dituliskan oleh para ulama, yang dituliskan oleh para asatidzah, yang disampaikan oleh para dai-dai kita, jelas bisa dibuktikan. Kemudian yang ke-9, ma mujmalu usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Apa prinsip akidah ahli sunnah secara global, agar kita tahu. Dan ini yang membedakan dengan ahli bid'ah dari firqah-firqah yang ada. Apa prinsip akidah ahli sunnah secara global?
Sehingga dengan ini kita tahu ini prinsip sunnah dan ini berbeda dengan prinsip ahli bidah. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui yang menyelisih prinsip ini berarti ini adalah ahli bidah atau firqah dhalah. Yang pertama, al-jawab min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah. Termasuk dari prinsip utama aqidah ahli sunnah wal jamaah. Awalan, yang pertama, prinsip ahli sunnah adalah arkanul imani sittah. Ahli sunnah meyakini rukun iman yang 6. Yakini oleh ahli sunnah. Sekarang dilihat, adakah firqah yang menyelisih rukun iman yang 6 ini? Oh, ada. Firqah Qadariyah, khalas, berarti dia bukan ahli sunnah. Berarti dia bukan ahli sunnah. Dan jelas hadisnya, arkanul imani sittah, jelas ayatnya. Dan muslim meyakini, mukmin meyakini rukun iman yang 6. Jelas. Yang kedua, thaniyan, prinsip ahli sunnah, al-imanu qawlun wa amal wa i'tiqad. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu adalah qaulun, perkataan, wa amal, dan perbuatan, wa i'tiqad, dan keyakinan. Ini prinsip ahli sunnah global. Penjelasannya nanti ada pada bab masalah iman. Ada tambahannya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan kurang karena sebab kemaksiatan. Dilihat, adakah firqah yang menyelisihi dari akidah ahli sunnah prinsip ini? Ada. Siapa mereka? Mereka pertama, Murji'ah. Murji'ah berkeyakinan bahwa iman cukup dengan lisan dan keyakinan dalam hati, tidak perlu beramal. Tidak wajib sholat, tidak wajib pakai hijab, tidak wajib mengamalkan amal saleh atau beribadah. Karena yang penting apa? Iman. Pak, tidak sholat pak? Yang penting iman. Mbak, pakai hijab mbak? Yang penting hatinya bersih. Bohong. Kalau hati bersih, mereka pertama pakai hijab. Ini akidah Murji'ah ini. Khawarij menyelisih dalam bab iman dengan ahli sunnah. Khawarij tidak menerima bahwa iman berkurang, karena iman berkurang berarti dia kafir. Jahmiyah menyelisih ahli sunnah. Bagi Jahmiyah bahwa iman itu cukup ma'rifah, kita tahu Allah pencipta, khalas mukmin. Ini ya prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, adamu takfiri ahadin minal muslimin illa birtikabi naqidhin min nawaqidil Islam. Prinsip yang ketiga dari prinsip ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin kecuali apabila dia telah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Ingat, beda dengan firqah takfiri dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin, tidak memvonis takfir, mengeluarkan dari Islam, kecuali apabila dia melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Dan ini berbeda dengan Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar saja kafir. Ya, kafir. Nah, Ahlus Sunnah tidak demikian. Dan ini perlu ditafsir lagi. Apakah setiap yang melakukan pembatal keislaman langsung divonis kafir? Ada perincian lagi bagi ahli sunnah. Harus ditegakkan hujjah, harus dihilangkan syubhat-syubhat darinya, harus dilihat apakah dia baru masuk Islam, apakah dia dipaksa. Tidak bermudah-mudahan dalam masalah takfir. Kalau ada yang mengaku sebagai ahli sunnah tapi hobinya mengkafirkan kaum muslimin, ahli sunnah berlepas diri dari mereka. Karena ini ciri Khawarij, yang hobinya mengkafirkan kaum muslimin, di luar kelompoknya ciri Khawarij. Dan ini dilakukan oleh kaum Khawarij terdahulu, bahkan kepada sahabat Nabi, kepada Uthman, kepada Ali, kepada Muawiyah, kepada Abi Sufyan, kepada Amr bin As, Abu Musa Asy'ari. Mereka kafirkan itu. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Kita yakin hukum takfir itu ada dalam Islam, tetapi kita tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini.
Ya, tidak bermudah-mudahan dalam bab takfir. Kemudian rabi'an, prinsip yang keempat, wujubu ta'ati wulati umuril muslimina fil ma'ruf. Prinsip akidah Ahlussunnah adalah wajib taat kepada para pemimpin kaum muslimin dalam perkara kebaikan. Lihat, ini prinsip Ahlussunnah Salafiyin. Kalau ada yang menuduh Ahlussunnah mereka orang-orang yang menentang penguasa, datangkan bukti. Datangkan bukti. Dan kita bisa melihat siapa yang menyelisih prinsip ini, berarti dia bukan dari ahli sunnah. Meskipun casingnya casing sunnah, meskipun yang dibawa adalah hujah Al-Quran dan sunnah, meskipun mereka ahli ibadah, tapi mereka ketika memberontak pada penguasa dengan lisannya atau dengan perbuatannya, maka dia bukan dari ahli sunnah, tapi dari khawarij. Kalau ada tuduhan bahwa Ahlussunnah tidak bersatu dengan pemerintah dan penguasa, bohong. Bagaimana mereka tidak bersatu dengan penguasa, padahal kita berada di bawah kekuasaan mereka? Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu dengan penguasa dalam perkara yang baik, fil ma'ruf. Ingat. Kemudian yang kelima, tahrimul khuruji ala wulati umuril muslimin dunal kufri. Prinsip yang kelima, Ahlussunnah mengharamkan pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin dunal kufri, apabila kesalahan dan kezalimannya itu tidak sampai kepada kekufuran. Penguasa yang berbuat zalim kepada rakyatnya, penguasa yang berbuat zalim, tidak memberikan hak rakyatnya, kemudian melakukan kefasikan, kezaliman, tapi tidak sampai kepada derajat kufuran, haram memberontaknya. Bahkan kalau mereka sampai kepada kekufuran yang mereka lakukan, maka harus jelas buktinya bahwa itu kufur yang terang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan telah ditegakkan hujah kepada mereka. Dan itu pun harus dengan syarat bolehnya keluar melihat kepada kaum muslimin. Apakah mereka memiliki kudrah, kekuatan, kemampuan untuk keluar tersebut dari pemimpin yang kafir? Apakah mereka ketika keluar madharatnya lebih sedikit atau maslahatnya lebih banyak, atau sebaliknya madharatnya lebih banyak? Dan ini semuanya harus terpenuhi, ya, dan ditentukan oleh para ulama. Tidak hanya sekedar pemimpin zalim, caci maki di jalanan, teriak-teriak, dicela di mana-mana. Pemimpin kafir, kafir menurut kelompok dia, kafir menurut jamaah dia, kafir menurut pemimpin dia. Kemudian mereka memberontak. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Makanya lihat, ketika pemimpin itu di luar kelompok mereka, Ikhwanul Muslimin, anak sebut Ikhwanul Muslimin terus, karena bertahun-tahun kita hidup dengan mereka dan kita tahu realita mereka yang sebenarnya. Contoh, ketika pemimpin di luar jamaah Ikhwanul Muslimin, mereka memberontak dengan lisan, mereka memberontak dengan senjata. Ini pemimpin zalim, pemimpin kafir, berontak. Taib. Ketika pemimpinnya dari Ikhwanul Muslimin yang zalim, bahkan mereka berani untuk apa? Mengatakan tidak ada bedanya antara keyakinan Islam dengan agama-agama yang lainnya. Pemimpin mereka yang membukakan pintu Syiar Rafidhah dari Iran datang ke Mesir, yang telah ditutup hubungan antara Mesir dengan Iran hampir 40 tahun sebelum Ikhwan Muslimin menjadi pemimpin negeri Mesir saat itu. Tapi ketika menjadi pemimpin, mereka buka hubungan itu. Ketika rakyat protes, mereka bawakan ayat dan hadis-hadis kewajiban sam'u wa ta'ah kepada pemimpin. Dan ini dilakukan oleh mereka. Sehingga kita sebutkan bahwa haram ketika kita bawakan ayat dan hadis untuk sam'u wa ta'ah kepada pemimpin, haram kata mereka, tidak boleh. Tapi ketika mereka jadi pemimpin, mereka bawakan itu halal untuk mereka. Ini yang terjadi. Asabiyah.
hizbiyah yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Kayaknya siapapun yang menjadi pemimpin, kalau di luar kelompok mereka, pasti akan dicela dan dihina. Akan dicela dan dihina. Di mana saja. Di mana saja. Di negara mana saja. Kalau bukan dari kelompok Ikhwan Muslimin Harokiyah, pasti akan dicela dan dihina. Ya. Kemudian yang keenam, dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, salamatul qulubi wal alsinah li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ahlus sunnah, mereka menjaga hati dan lisan mereka untuk para sahabat Nabi. Tidak membenci, tidak iri dan dengki, juga tidak mencela para sahabat Nabi. Ah, di sini kita bisa lihat, ini prinsip ahli sunnah. Siapa yang menyelisih ahli sunnah dalam bab ini? Oh, ada Syiah Rafidhah yang hobinya mencela, mengkafirkan para sahabat Nabi. Jelas bukan ahli sunnah. Oh, ada Khawarij, Nawasib. Mereka yang mencela siapa? Mencela Ali, bahkan mengkafirkan Ali. Ada yang mencela Muawiyah, mencela siapa? Amr bin As, mencela Abi Sufyan. Dan ini, pemikiran ini dibawa oleh tokoh Ikhwanul Muslimin Sayyid Qutb. Dalam kitab-kitabnya, dia cela Muawiyah bin Abi Sufyan, dia cela ayahnya Muawiyah, Abu Sufyan, dia cela Amr bin As, dia cela Abu Musa al-Asad, para sahabat. Dan ini berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Padahal kalau kita mengkritik pemimpin mereka dari Ikhwan Muslimin, mereka luar biasa pembelaannya dan mereka tidak terima. Tapi ketika mereka mencela sahabat Nabi, terdiam. Tidak ada satupun yang mengkritisi Sayyid Qutb dari kalangan mereka. Ketika Sayyid Qutb mencela para sahabat, terdiam mereka. Ya. Kemudian sabi'an, yang ketujuh, mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Ahlus sunnah, mereka mencintai keluarga Nabi. Mereka berloyalitas kepada keluarga Nabi. Nah, ini bisa dilihat kecintaan ahli sunnah kepada keluarga Nabi, cinta yang syar'i, bukan cinta bid'i, cinta yang hulu, bukan. Tapi cinta sebagaimana wasiat Nabi, udzakirukum bi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk menjaga keluargaku. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencela keluarga Nabi bukan dari ahli sunnah. Siapa yang hulu kepada keluarga Nabi bukan ahli sunnah. Ya. Kemudian thaminan, prinsip yang kedelapan, at-tasdiqu bi karamatil auliya. Kita yakin, percaya dan membenarkan adanya karamah yang dimiliki para wali. Karamah yang sebenarnya, para wali yang sebenarnya, para wali alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifat para wali, mereka beriman, mentauhidkan Allah, wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa, beramal saleh, menjaga ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang terpenuhi iman dan takwa, tauhid dan ittiba', wali Allah. Wali Allah. Dan di sini at-tasdiqu bi karamatil auliya. Kita membenarkan bahwa wali Allah, mereka ada yang diberi karomah oleh Allah. Tasi'an, yang kesembilan, ittiba'u ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah secara zahir dan batin. Jadi ahlus sunnah, prinsip mereka mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Zahir batin diikuti. Apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah diimani, dibenarkan, masuk di akal kita atau tidak masuk, karena kewajiban kita adalah beriman. Allah perintahkan kita untuk mengimani dan membenarkan. Nah, ini ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang terakhir, yang 10, ashiran, at-tahdhiru minal bid'i wa ahliha.
Yang ke-10 dari prinsip ahli sunnah secara global adalah memperingatkan bid'ah dan para penyeru bid'ah atau ahli bidah. Ya, karena ini adalah sunnah Nabi dan dakwah Nabi. Tidak hanya mengajak kepada sunnah, tapi tidak pernah berbicara tentang bahaya bid'ah. Tidak hanya menyuruh kepada tauhid, tapi tidak pernah mengingatkan umat dari bahaya syirik dan kaum musyrikin. Tetapi disitulah ketika Nabi SAW diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan mengingatkan umat, beri peringatan kepada mereka. Kita mengajak kepada tauhid, kita ingatkan dari bahaya syirik dan kaum musyrikin. Kita mengajak kepada sunnah, kita ingatkan dari bahaya bid'ah dan ahli bidah. Bahaya ahli bidah, jangan bermajlis dengan ahli bidah. Bahaya ahli bidah, jangan dihadiri majelis ahli bidah. Jelas. Ini prinsip ahli sunnah. Kalau ada yang mengatakan sudahlah dakwah Islam saja, jangan bicara syirik, dakwah sunnah saja, jangan bicara tauhid, jangan bicara apa? Bid'ah, meragukan keahli sunnahannya. Kalau memang dia benar ahli sunnah, maka dia harus sebutkan sunnah, bid'ah disebutkan agar umat ini tahu. Tauhid syirik dijelaskan agar umat tahu dan mereka agar selamat, tidak jatuh pada kesyirikan dan bid'ah. Ashiran, yang ke-10, ma arkanul iman ma'ad dalil. Apa saja rukun-rukun iman dan dalilnya? Al-jawab, arkanul iman sittah. Rukun iman itu ada 6. Wahiyal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ini tidak ada yang menyelisihi kecuali dia keluar dari Islam. Wa dalilu kama fi hadits Jibril at-tawil. Dalilnya adalah hadis Jibril yang masyhur, hadis yang panjang. Lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman. Ketika Jibril datang dan bertanya kepada Nabi tentang iman, faqala, Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Hadis yang masyhur. Rukun iman yang 6. Nah, ini yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ma ma'nal imani billah. Setelah kita mengetahui rukun iman yang 6, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Apa maknanya kita beriman kepada Allah? Al-jawab, jawabannya, al-imanu billah huwal iqraru bi anwa'it tauhid thalatha. Yang dimaksud beriman kepada Allah adalah kita meyakini dengan 3 macam tauhid. Wa'tiqaduha wal 'amalu biha. Kita meyakininya dan kita mengamalkannya 3 tauhid ini. Wa hiya tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. 3 macam tauhid ketika kita beriman kepada Allah, wajib kita meyakini ini. Al-imanu billah, sebagian ulama mengatakan 4 macam. Beriman biwujudillah, dengan adanya Allah, kemudian beriman dengan 3 macam tauhid. Sebagian ulama menyebutkan al-imanu billah adalah beriman kepada 3 macam tauhid ini. Kemudian soal yang 12. Ma ta'rifut tauhid? Setelah kita tahu tadi tauhid, apa itu pengertian tauhid? Al-jawab, jawabannya, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid pengertiannya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah batil, siapapun itu yang disembah. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal.
Meskipun para malaikat, para nabi, para rasul sekalipun, semua sembahan itu batil. Yang hak hanya Allah. Wa anwa'uhu thalathah. Dan macam-macam tauhid itu ada 3. Awalan, tauhidur rububiyah adalah tauhid rububiyah. Ma'nahu huwa tauhidullah bi af'alihi. Makna tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Minal khalqi, seperti penciptaan. Kita mengesahkan, mentauhidkan Allah di dalam penciptaan. Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Wal rizqi, Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki. Wal ihya, Allah lah satu-satunya yang menghidupkan. Wal imatati, Allah lah satu-satunya yang mematikan. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa maliku. Dan Allah lah satu-satunya Rabb. Allah lah satu-satunya Rabb yang berkuasa atas segala sesuatu, yang merajai segala-galanya. Ini tauhid rububiyah. Perbuatan Allah dari mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam. Wajib kita meyakini. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, dalam memberikan rezeki. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Maknanya ifraduhu bi af'alil ibadah. Mengisahkan Allah dengan perbuatan hamba. Allati taqarrabuna biha ilaih, di mana hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Idza kana mimma syara'ahu wa, dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah. Perbuatan hamba dalam beribadah, mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Kadoa, seperti berdoa, hanya kepada Allah berdoa. Hanya kepada Allah dia berdoa. Wal khawfi, hanya kepada Allah dia takut. Wal raja, hanya kepada Allah dia berharap. Wal mahabbah, hanya kepada Allah dia cinta, dan cinta yang sebenarnya. Wal dhabhi, dan menyembelih hanya untuk Allah. Wal nadhri, bernadar hanya untuk Allah. Wal isti'anah, dan dia memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wal istighatsah, dan dia memohon pertolongan yang lebih lagi, lebih khusus lagi. Ketika ditimpa musibah, ketika mendapatkan kesempitan, dia istighatsah, tapi hanya kepada Allah, bukan istighatsah kepada makhluknya. Wassalati, dan hamba ketika mendirikan salat hanya untuk Allah. Wassaumi wal haji, berpuasa dan berhaji. Wal infaqi fi sabilillah, dan berinfak di jalan Allah hanya untuk Allah. Wa kullu ma syara'ahu wa amara bih, dan seluruh apa yang disyariatkan dan perintahkan oleh Allah, maka dia ikhlaskan hanya untuk Allah. Tauhid uluhiyah, memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Wala yusyrikuna ma'allahi ghairahu fi, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan yang lainnya. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. La malakan wala nabiyyan wala waliyan wala ghairahum. Tidak menyekutukan Allah dengan para malaikat, tidak dengan para nabi, tidak dengan para wali, tidak pula dengan yang lainnya, apalagi dengan bebatuan dan hewan. Tidak. Kemudian yang terakhir, setelah ini kita istirahat. Thalithan, yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid al-asma' was sifat adalah macam tauhid yang ketiga. Ma'nahu itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi. Tauhid asma' dan sifat adalah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Au athbatahu lahu rasuluhu, atau apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya. Minal asma'i was sifat. Apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya? Nama-nama dan sifatnya. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah? Nama-nama dan sifatnya. Ketika Allah menyebutkan untuk dirinya nama dan sifatnya, maka kita yakini dan kita tetapkan itu. Apa yang telah disebutkan Rasulullah dari nama dan sifat Allah, kita yakini, kita tetapkan hal itu.
wa tanzihullah amma nazzaha anhu nafsahu aw nazzaha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal uyubi wan naqais. Dan kita mensucikan Allah sebagaimana Allah telah mensucikan untuk dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah dari berbagai uyub, dari berbagai naqais, kekurangan dan kesalahan. Min ghairi tamthil. Ketika kita mengatakan Allah punya nama dan punya sifat, maka min ghairi tamthil, tanpa kita menyerupakan dengan sifat makhluknya. Wala tashbih, tanpa kita menyamakan dengan sifat makhluknya. Kita tetapkan Allah punya wajah, na'am Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah, kita yakin Allah punya wajah, tapi kita tidak menyamakan dengan wajah makhluknya. Wala tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Wa min ghairi tahrifin, dan tanpa kita merubah, tidak merubah lafadznya dan tidak merubah maknanya. Wala ta'til, tanpa kita mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala ta'wil, tanpa mentakwil. Ketika Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah yang kekal itu tidak boleh ditakwil. Wajah itu berarti nikmat, wajah itu berarti rahmat, wajah itu berarti ridha. Ini takwil yang fasid. Ketika Nabi menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah, Rabbuna Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kapan? Fi thuluthil akhir, setiap sepertiga malam terakhir. Tidak boleh kemudian ditakwil. Yanzil Rabbuna, Allah turun, ditakwilkan yang turun malaikatnya. Padahal jelas lafaz Nabi apa? Rabbuna. Kenapa dirubah? Kenapa ditakwil menjadi malaikat? Dirubah dan ditakwil menjadi apa? Yanzilu rahmah, turun rahmatnya. Ditakwil lagi menjadi yanzilu amru, turun perintahnya. Nah, ini takwil yang fasid dilakukan oleh ahli bidah wal ahwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun, tidak ada yang bisa menyamai Allah sedikit pun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai', nafyun, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, itsbat, menetapkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Tetapi kita tetapkan Allah punya sifat ini, tapi kita mengingkari adanya persamaan dengan makhluknya. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang sangat indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah. Dan ini tawassul kita ketika berdoa dengan menyebut nama dan sifat Allah. Baca nama-nama dan sifat Allah dalam zikir kita, dalam doa kita, dalam doa ibadah, doa tsana, kita menyebut nama-nama Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan menyebut nama sifat Allah. Dalam doa masalah, kita memohon kepada Allah diawali dengan tawassul. Ya Rahman irhamni, Ya Ghafar ighfirli, Ya Razzaq urzuqni, Ya Alim alimni. Kita menyebut nama Allah sebagai bentuk tawassul kita. Setelah itu kita memohon kepada Allah sesuaikan dengan penyebutan kita. Kalau kita menyebut Ya Razzaq, wahai yang Maha memberi rizki, apa yang kita minta? Urzuqni, berilah rizki kepadaku. Jangan kita menyebut Ya Ghafar, wahai yang Maha mengampuni dosa, urzuqni, berilah rizki kepadaku. Tidak nyambung. Sebut Allah Ghafar, ighfirli. Sebut Allah Tawwab, tub alayya, ya Allah engkau yang Maha menerima taubat, terimalah taubatku. Ya Allah engkau yang Maha memberikan rizki, berilah rizki kepadaku. Ya Allah engkau yang Maha mengetahui segala-galanya, alimni, ajarilah ilmu aku. Ini tawassul
yang disyariatkan di dalam Islam. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut pada sesi kedua besok pagi. Tayyib. Tutup dok. Tutup. Tayyib. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.